Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Hah? Kebalik. Begini. Hah? Oh, mikir kebalik. Segini. Udah pas? Benar? Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketawa? Hah? Kenapa ketawa? Hah? Kurang naik? Hah? Kurang naik? Oh bukan, kenapa ketawa? Tadi perasaan kakak udah maju ke depan, di sini juara 1 ya kalau nggak salah, kakak lihat ya. Kakak mau ucap salam sekali lagi. Yang jawab ucap salam kakak doain jadi anak yang soleh dan solehah. Kayaknya kemajuan ini, Ustaz. Boleh mundur sedikit kali ya? Iya, biar nggak begini. Boleh mundur lagi sedikit sayang, boleh? Nah, iya. Jadi, yang jawab salam kakak dengan semangat, kakak doain jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang jawab salam kakak dengan semangat, bisa ajak ayahnya dan bunda-bundanya ke surganya Allah. Yang jawab salam kakak dengan semangat, hafalan Qurannya bukan cuma juz 30, juz 29, juz 28, tapi 30 juz. Terus yang jawab salam kakak dengan semangat, nanti uang jajannya double dari ayah dan ibunya. Ibunya malah ketawa, ya mana tinggal beli kangkung, duit di rumah, suruh double lagi jajan, ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ini peserta lomba semua, Ustaz? Iya. Allahu Akbar. Juz berapa tadi? Ada yang juz 1, ada juz 30. Allahu Akbar, juz 1 sampai juz 30, berarti 30 juz ya? Juz 1 sampai juz 30. Semoga yang kalian perebutkan bukan hadiah yang disiapin dari masjid ini, tapi yang kalian perebutkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara bisa dapetin ridho dari Allah? Kita coba senengin hati orang tua kita, karena ridhonya Allah itu tergantung sama ridhonya orang tua. Kakak punya panggilan untuk semua yang ada di sini. Bukan buat anak-anak doang ya, ibu, bapak semuanya. Kakak punya panggilan soleh, solehah. Kalau dipanggil seperti itu, jawabnya siap, bisa? Coba ya, kalau saya panggil anak-anak, ntar bapak-bapak yang pada ubanan, gue mah kakek-kakek, masa gue jawab iya gitu ya. Tapi kalau udah kakek-kakek ataupun ibu-ibu sekalian, pasti pengen jadi anak yang soleh dan soleha. Soleh, solehah? Siap. Jangan mau kalah sama bapak-bapak, ayo. Soleh, solehah? Siap. Allahu Akbar. Tadi udah dikasih tahu ya sama Ustadz Rahmat ya. Ustadz atau Kiai atau jangan di sini panggilnya? Ini kiainya. Oh, Kiainya yang sebelah sini. Iya, sama Ustadz tadi dia sudah dikenalkan nama kakak Kak Yoga. Kakak tinggal di Bekasi. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Masjid Al-Arif ya. Betul ya? Masjid Al-Arif. Dan ini adalah kunjungan pertama ke masjid ini. Ternyata di dalam gang samping kali persis ada masjid yang sebaik ini dan sebagus ini. Allahu Akbar. Ya, mantap, keren. Karena kita akan selalu menebarkan manfaat walaupun di sini rawan banjir biasanya Pak ya. Iya, nggak masalah, banjir masih air. Ya, Bismillah. Tadi dibilang Kak Yoga bawa boneka. Kak Yoga bawa boneka. Mau dikeluarin gak bonekanya? Mau? Kakak tapi ada tebak-tebakan dulu nih. Kakak duduk ya. Pegel. Ya Allah. Boleh didudukin kan Ustaz ya? Masa ini kalau nggak salah mah leker meja buat ngaji ini. Iya. Alhamdulillah. Kakak punya tebak-tebakan. Boneka yang kakak bawa ini menyerupai seekor hewan. Seekor? Hewan. Clue pertama, ya. Clue pertama. Terus dia kakinya 2. Bebek. Ayam, bebek. Kuda. Hah? Ayam bebek. Kakinya berapa? 2. Kakinya 2. Terus dia bertanduk. Dinosaurus. Wah, dinosaurus. Ada lagi? Hah? T-Rex. Semuanya dinosaurus nih. Bentar lagi ada Brontosaurus ada. Hah?
Oh iya betul. Apa? Kakinya 2, menyerupai seekor hewan dan dia bertanduk. Tapi tanduknya bukan di kepala. Tanduknya di kaki. Hah? Apa? Dia tugasnya, kerjaannya bangunin kita sholat subuh. Kalau sekarang bangunin pas imsak kali ya Bu ya, biar keburu sahur ya. Kalau udah bangunin pas sholat subuh ntar kagak sahur dia. Iya. Dia itu bunyinya kalau bangunin tuh begini. Masih bilang T-Rex? Hah? Masih bilang T-Rex atau ada yang bilang kucing kejepit? Solehah? Betul. Hewan yang kakak bawa, bukan hewan yang kakak bawa, boneka yang kakak bawa menyerupai seekor ayam. Kakak mau denger dia mau ngomong kali dinosaurus gitu ya. Ternyata enggak. Menyerupai seekor ayam dan dia namanya Piko. Piko, teman-teman di Masjid Al-Arif mau ketemu sama kamu. Iya Kak. Iya, ayo kita siap-siap keluar. Sebentar Kak. Kamu lagi ngapain? Dandan. Gak boleh dandan. Ayam dandannya pakai apa? Tepung. Pakai tepung. Pakai sambal nggak? Enggak. Oh enggak. Ayo kita panggil yuk Pikonya. Kita panggilnya gini. Piko, Piko, main yuk. Bisa? Bisa. Coba ya. 1, 2, 3. Piko, Piko, main yuk. Kayaknya anak-anak ini gak ada yang makan siang ya Pak ya? Iya. Gak ada yang makan siang kayaknya pada lemes. Pika, Pika, main yuk. Kenapa suaranya pelan? Irit Kak biar gak aus. Biasanya gitu kalau puasa. Coba sekali lagi ya, yang semangat. Kakak hitung sampai 100. 98, 99, 100. Piko, Piko, mayo. Wah, semangatnya udah nambah 2%. Piko, ya Kak. Ayo kita main yuk. Ayo. Iya. Cup. Piko, ayo bangun yuk. Ayo bangun. Ayo, gelap. Oh gelap, iya kakak buka selimutnya ya. Ya, kok masuk lagi? Malu. Oh gitu. Gak apa-apa. Yuk siap-siap keluar ya. Ayo. Nah, pinter ayo. Kakak gendong lagi. Iya. Malu Kak. Gak apa-apa. Gak usah malu. Ya, gak usah malu ya. Gak usah malu. Oke? Oke. Iya. Kamu berdiri sendiri bisa? Bisa. Ayo. Ya. Piko mau berdiri sendiri dia ya. Silakan Piko. Begini yang baik bener. Oke. Iya udah. Bisa? Bisa. Oke. Bisa? Enggak. Oh enggak bisa. Teman-teman, kakak mau tanya buat bapak-bapak sama ibu-ibu sekalian juga. Kira-kira boneka ini bisa bergerak atau enggak? Enggak. Hah? Kita coba hitung sampai 10 ya. Kita tidurin. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa gerak nggak? Enggak. Hah? Enggak. Tapi kalau tangan kakak masuk ke dalam, dia bisa gerak nggak? Bisa. Sama kayak kita. Sama. Iya, sama kayak kita. Oh, karena dia ada lubangnya. Iya. Sama kayak kita. Maksudnya sama kayak kita apa, Kak? Kita kan bukan boneka. Iya, kita bukan boneka. Tapi ketika nanti malaikat Israel melakukan tugasnya, tubuh kita masih bisa bergerak nggak tangannya?
Kalau nyawa kita sudah dicabut sama malaikat Israel, tangan kita masih bisa gerak nggak? Hah? Kalau ada orang yang meninggal dunia, sudah dikafankan dan sudah dikubur, tangannya masih bisa bergerak nggak? Kakinya masih bisa gerak nggak? Kepalanya masih bisa begini-begini? Hah? Nggak bisa ya? Sama kayak Piko. Dia bisa nggak gerakin badannya? Enggak. Terus maksudnya apa? Kok kita disamain sama boneka? Kenapa? Iya, nanti tubuh kita ketika kita dicabut nyawanya sama Allah dengan tugasnya si malaikat Israel, tubuh kita cuman sama kayak boneka. Cuman tinggal badan yang kaku aja nggak bisa bergerak kayak begini. Kalau boneka bergerak karena ada tangan kakak di dalamnya nanti. Tapi nanti tubuh kita bisa bergerak karena ada nyawa yang ditiupkan, karena ada ruh, karena ada jiwa yang nanti akan bertanggung jawab sama Allah. Nah, kakak mau tanya, yang dipercantik nanti pas lagi kita dipanggil sama Allah, dikumpulin di akhirat, ditanya nggak? Kamu waktu di dunia jadi selebgram berapa followersnya? Ditanya gitu nggak? Terus nanti pas di akhirat ditanya nggak sama malaikat? Kamu cantik begini, pakai apa skincare-nya? Ditanya nggak? Enggak. Terus yang laki-laki, itu muka nggak jerawatan, pakai sabun muka apa mereknya? Ditanya itu nggak? Enggak. Karena yang ditanya nanti adalah amal ibadah kita. Jadi yang dipercantik itu bukan badan kita dari ujung kaki sampai kepala, tapi hati dan jiwa kita yang kita percantik nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita nanti bisa ngomong sama malaikat dan dipertanggungjawabkan oleh kita nantinya. Terus kita bukan boneka kan Kak? Bukan, kita bukan boneka. Tapi nanti ketika kita sudah meninggal, kita cuman seperti ini. Ada paruhnya gitu Kak? Bukan, ini cuman perumpamaan. Kita langsung masukin tangan Kakak ya. Geli Kak, geli. Iya. Geli. Iya. Geli, iya. Kenapa Piko? Mau bangun? Oh ya udah bangun. Nggak boleh, kasihan kaget. Kaget? Iya kaget. Masa bukannya ucap salam malah mau? Piko, ya Kak. Nggak boleh. Nggak boleh? Enggak. Ucap salam dulu. Salam? Iya. Assalamualaikum kayak Ustadz Rahmat tadi. Bisa? Oke. Assalamualaikum, coy. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ada tadi Ustadz Rahmat Assalamualaikum, coy. Emang nggak gitu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oh gitu? Iya. Pakai mukadimah? Pakai kalau bisa. Bisa? Bisa. Kayak kiai? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang kamu ucap salam sama teman-teman yang perempuannya ganteng. Perempuannya cantik. Iya cantik. Yang laki-laki. Yang laki-lakinya ganteng, yang perempuannya cantik. Kakak jelek. Kakak apa? Jelek. Ya udah, ucap salam dulu sama teman-teman yang ada di sini semua. Kak, apa? Kita di mana? Kita ada di Masjid Al Arif di Villa Nusa Indah. Wah keren. Iya keren kan? Aku mau jadi imam. Gak boleh. Gak boleh ayam jadi imam. Oh gitu? Iya. Emang kamu sholat? Enggak. Tadi semua sholat asar enggak? Enggak. Pada puasa enggak? Enggak. Mau jadi anak soleh-solehah enggak? Enggak. Kamu puasa? Enggak. Sholat? Enggak. Ngaji? Enggak. Jadi anak soleh-solehah? Enggak. Ntar dulu. Kamu enggak sholat? Enggak. Berarti kalau yang enggak sholat, ayam. Berarti kalau manusia pasti sholat. Oh, kalau manusia pasti sholat. Jadi kalau yang nggak sholat, ayam. Gitu. Terus kalau yang nggak ngaji, ayam.
Yang nggak puasa ayam. Oh alah, nggak gitu. Gitu. Kamu belum ucap salam. Jangan ditakuti, nanti dia nggak mau nonton lagi. Habisnya nggak apa-apa. Ayo ucap salam dulu. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini keren. Iya. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Tar. Biasanya kalau mukadimah gitu. Bukan, mukadimah biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Bukan gitu. Tapi yang kayak aku tadi itu kayaknya doa ya. Iya, itu doa. Doa apa ya? Doa orang tua. Hah? Doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa apa? Bangun tidur ya? Bukan, habis makan. Habis makan tuh alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Oh iya. Kamu mah nggak bener. Kak, apa? Ya, kamu tadi udah salam. Udah. Terus kakak mau cerita. Kenapa? Ada apa? Cicak. Oh, ada cicak. Mana? Di mana? Di sini nih. Gak gitu, Piko. Kak, kakak mau cerita? Iya, kakak mau cerita. Aku mau nyanyi. Kamu mau nyanyi? Jangan, suara kamu jelek. Enggak. Kamu mau nyanyi lagu apa? Nisa Sabian. Wih. Kamu tahu lagu Nisa Sabian? Tahu. Yang judulnya apa? Din Assalam. Walah, benar. Coba ya. Iya, tapi kakak diem. Oh, kakaknya diem. Ya udah, kakak diem. Ayo, mulai. Woi, cepetan. Piko. Ya kak. Ayo nyanyi. Sekarang. Besok. Oh besok. Ya udah kita pulang yuk. Sekarang. Ya udah, ayo. Biar kakak mau cerita. Oke, aku nyanyi. Kakak diem. Ya. Kakak hitung sampai 3. Iya. Jadi si Piko, ayo nyanyi. Iya. Jadi Piko, diam. Jadi Piko mau nyanyi, kakak hitung sampai 3. Iya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa warnanya. Piko. Ya kak. Itu bukan lagu Nisa Sabian. Bukan itu lagu Balonku. Beda. Dasar. Aku nyanyi lagi. Jangan. Lagi. Berdua. Ya udah. Oke, berdua. Oke. Lagu apa? Cicak-cicak kayak di atas. Oh gitu. Cicak-cicak kayak di atas. Iya. Oke. Kakak duluan, kamu lanjutin. Iya. Oke. Cicak-cicak di piring. Cicak-cicak di mana? Di dinding. Cicak-cicak di dinding. Di dinding. Iya. Oke. Ding-ding pa ding-ding. Ding-ding pa ding. Bukan dinding pa ding-ding. Bukan. Udahlah, kamu mah masa cicak-cicak di piring? Ngapain cicak di piring? Ngapain? Lagi. Sebentar aja ya. Oh iya, sebentar. Oke. Diam kelinding. Ya Allah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Sami Allah. Kita nggak lagi praktek sholat.
bukan. Bukan. Kakak mau cerita aja dulu deh. Cerita apa? Cerita tentang Ayam jantan. seorang anak yang doyan makan ayam geprek. Wah, horor itu, horor. Horor kenapa? Soalnya makan ayam geprek. Iya, nggak apa-apa. Kak, apa? Ceritanya serem. Iya. Aku tidur ya. Ah, kamu mau tidur? Oh, aku tidur aja. Ya udah, kalau kamu tidur, kakak hitung sampai 3. 1. Piko belum, baru 1. Baru 1? Iya. Oke, lanjut. 1, 2. Kamu nggak usah ikut hitung. Oh, nggak usah. Iya. 1, 2, 3. Kak, apa? Sekarang tidurnya? Bisa. Kenapa? Nggak apa-apa. Untung kakak puasa. Kalau nggak puasa, kakak goreng. Hah? Ya udah ya, kakak hitung lagi sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lidahnya sih. Kita biarin dia tidur dulu ya, biar kakak cerita nggak ada yang ganggu. Oke? Oke. Oke. Piko. Sengaja ditutup biar dia nggak ngintip. Soleh solehah. Soleh solehah. Allahu Akbar. Piko gangguin mulu ya, masa cicak di piring. Ya Allah. Emang kita mau makan pakai cicak? Ya. Nggak enak. Anak soleh solehah semua. Kakak mau tanya, siapa nama Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak mau tanya lagi, siapa yang pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Bapak-bapak nggak ada yang mau, Pak? Ibu nggak ada yang mau? Saya mah mau, pakai angkat tangan. Karena kalau sekarang kita pengen ketemuan sama Nabi Muhammad, nggak bisa tuh WhatsAppan. Nabi Muhammad di mana? Ya nggak bisa. Jadi kalau kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad, nanti ketemunya di mana? Di mana? Di surga. Iya. Kalau kita mau ketemu sama Nabi Muhammad, nanti akan ketemunya di surga. Kakak jadi ingat satu buah kisah tentang sahabat Nabi Muhammad. Siapa namanya, Kak? Kita dengarkan dulu. Kalian kalau habis imsak yang sholatnya 2 rakaat, sholat apa namanya? Hah? Subuh. Terus kalau yang siang-siang matahari lagi tinggi-tingginya, sholatnya 4 rakaat, nama sholatnya apa? Ngapa udah maghrib aja? Hah? Kok udah maghrib aja? Laper ya? Aus ya? Ngelihat ayam rasanya, ya Allah itu ayam goreng. Gitu. Yang sholatnya siang-siang, sholat rakaatnya 4 apa? Zuhur. Terus sholat yang sore-sore, yang baru aja tadi kita sholat bareng-bareng di sini, sholat apa? 4 rakaat juga? Giliran beduk buat buka puasa, sholatnya 3 rakaat apa? Terus giliran sholat yang 4 rakaat sebelum sholat tarawih apa? Isya. Nah, sekarang kakak mau cerita sholat yang rakaatnya 2. Sholat subuh. Azan subuh berkumandang. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Habis azan berkumandang, baca doa. Oh iya, doa sesudah azan. Nah, ada yang baca doa sesudah azan, terus semuanya pada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ketika Nabi Muhammad masih ada, Nabi Muhammad pasti akan maju paling depan untuk menjadi imam. Yang paling depan yang memandu sholat namanya apa?
Imam. Terus kalau di belakangnya imam namanya apa? Makmum. Ya Allah, pengetahuan tentang Islamnya anak-anak ini hebat semua. Insya Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Nah, terus qomat akhirnya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nabi Muhammad maju paling depan, siap-siap untuk menjadi imam sholat subuh. Ya, terus sholat subuh berapa rakaat? 2. Dari takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik lagi, ruku lagi, tidak lagi, sampai akhirnya, sampai terakhir tasyahud akhir dan langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Muhammad baru ngadep ke kiri, salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Di belakang ada sahabat yang langsung berdiri, ngerapihin bajunya, keluar dari masjid. Hari pertama. Hari kedua, sama. Nabi Muhammad menjadi imam, terus sudah tiba waktunya salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat yang sama, langsung bergegas ngerapihin barang-barangnya, sejadahnya, langsung dia keluar. Hari kedua. Terus ganti lagi hari ketiga, ganti lagi hari keempat, ganti lagi hari kelima. Sama. Terus akhirnya di hari-hari berikutnya ketika Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sama, bergegas pulang. Salah satu sahabat yang jadi salah satu makmum di sholat subuh itu. Setelah itu Nabi Muhammad nggak langsung zikir, dia langsung nanya sama temannya atau sahabatnya yang lain. Wahai sahabat, siapakah sahabat kita yang selalu bergegas pulang ketika kita selesai salam sholat subuh? Apakah rumahnya jauh dari sini? Terus kata sahabat, tidak begitu jauh ya Rasulullah. Terus apa gerangan yang membuat ia selalu bergegas pulang, lari seperti orang yang ketakutan setelah sholat subuh? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Langsung berganti lagi hari di waktu yang sama setelah sholat subuh, salam lagi, dan itu dia pengen bergegas pulang. Nabi Muhammad langsung meninggalkan tempat imamnya. Dia setelah salam yang Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi yang ke kiri, dia langsung menyamperin sahabat yang selalu keluar. Ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabatku, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah? Harusnya aku yang bertanya kepadamu. Ada apa gerangan? Setiap selesai sholat subuh, engkau selalu meninggalkan masjid dengan tergesa-gesa. Ya Rasulullah, aku mohon ampun ya Rasulullah. Aku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah. Apa gerangan yang membuat engkau harus selalu bergegas pulang setelah sholat? Apakah tidak ada doa yang ingin kau panjatkan? Mungkin ada, aku coba mendoakannya dan kalian nanti bisa mengaminkannya. Kata Rasulullah begitu. Ya Rasulullah, aku tidak punya waktu banyak ya Rasulullah. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah. Sebentar sahabat, ada yang bisa engkau jelaskan? Hanya mungkin beberapa menit saja, kata Nabi Muhammad. Terus sahabatnya bilang, ya Rasulullah, aku tinggal tidak jauh dari sini. Rumahku bersampingan dengan rumah orang kafir yang selalu zolim kepada kami. Terus apa masalahmu? Rumah di sampingku itu, dia mempunyai pohon korma yang besar sekali ya Rasulullah. Terus, nah ada dahan kurma yang menjuntai ke rumahku. Jadi ada dahan pohon korma yang ke rumahnya sahabat tadi yang selalu pulang. Ditanya, terus apa masalahmu? Aku pernah ya Rasulullah pulang terlambat dari sholat subuh dan aku mendapati kurma-kurma itu terjatuh dan berserakan ada di depan rumahku. Jadi kurmanya jatuh, kalau pagi suka jatuh, kurmanya berceceran di depan rumah sahabat Rasul tadi. Terus ketika engkau terlambat, apa yang terjadi? Kata Rasulullah. Dijawab sama sahabat yang tadi, ketika aku terlambat ya Rasulullah, aku mendapati anakku di depan pintu sedang melahap kurma yang manis itu.
Dicoba. Aku ketika melihat anakku memakan kurma itu, aku langsung lari, aku cungkil mulutnya. Dicongkel mulutnya. Aku congkel mulutnya, aku buat supaya anakku memuntahkan semua yang dia makan, termasuk kurma yang dia makan tadi. Anaknya lagi makan kurma, bapaknya datang lari langsung dicongkel mulutnya. Dicongkel mulutnya, dibikin supaya anaknya memuntahkan kurma yang dia makan tadi. Jijik ya? Lagi enak-enak makan, tiba-tiba bapak kalian datang, nggak boleh, wow, langsung begitu langsung, ya kan? Terus kata Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu? Kata dia, sahabatnya bilang apa? Ya Rasulullah, aku tidak sampai hati apabila ada zat yang haram masuk ke dalam perut anakku. Bilangnya kayak gitu. Korma itu halal nggak? Halal. Tapi kalau misalnya kita dapetinnya nggak dengan cara yang benar, bisa menjadi haram. Sampai bilang kayak gitu, aku tidak akan pernah punya muka di depan Allah ya Rasulullah ketika ada zat yang haram yang masuk ke dalam tubuh anakku, ke dalam tubuh istriku, ke dalam tubuh keluargaku. Untuk itu setiap selesai sholat subuh, aku selalu bergegas pulang ke rumah untuk merapihkan kurma-kurma yang berantakan di depan rumahku. Nggak kayak kita, di samping rumah ada pohon mangga gede, dahannya ke rumah kita, mangganya main kita petik. Kita mesti izin nggak sama yang punya pohon? Harusnya kita izin, karena yang menanam pohon itu adalah orang lain, bukan kita. Nah, sampai sejauh itu sahabatnya Rasulullah bilang, aku tidak akan pernah punya muka di depan Allah ketika ada zat yang haram masuk ke dalam tubuhku. Mau nggak kira-kira teman-teman ada zat yang haram masuk ke dalam tubuh kita? Kak, emang kenapa kalau kita makan zat yang haram ke dalam tubuh kita? Nih, kalau ada zat yang haram dalam tubuh kita, kalian gak akan pernah bisa yang namanya menghafal Quran. Kalau ada zat yang haram masuk ke dalam tubuh kita, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya malah siap-siap ke masjid, tapi malah tidur-tiduran. Ntar dulu, belum qomat. Udah qomat, ntar dulu, imamnya lama ini, rakaat pertamanya. Menunda-nunda waktu sholat, itu juga bagian dari efek kalau ada zat yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kembali lagi ke cerita. Terus akhirnya, kata Rasulullah, silakan sahabatku, silakan kau pulang. Pulang akhirnya dia, bergegas pulang, supaya nggak ada korma yang kemakan sama siapa? Sama anaknya. Akhirnya Nabi Muhammad cerita sama sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabatku, adakah yang tahu di mana rumah sahabat kita yang tadi? Salah satu sahabat tadi bilang, saya tahu ya Rasulullah. Jauhkah dari masjid ini? Tidak jauh ya Rasulullah. Tolong cari tahu tentang rumah di sampingnya yang memiliki pohon kurma, yang itu adalah orang yang jahil. Orang yang jahil itu disebutnya dulu jahil itu adalah orang yang bodoh ya. Orang yang jahil. Baik ya Rasulullah. Akhirnya kembali setelah itu, singkat cerita, dia bilang, ya Rasulullah, aku sudah melihat keadaan rumahnya dan aku juga sudah melihat rumah yang memiliki pohon kurma tersebut. Apa yang kau dapatkan? Dia hanya memikirkan isi perutnya saja ya Rasulullah yang memiliki pohon kurma tadi. Baiklah, kita beli pohon kurmanya. Dibeli dong pohon kurmanya. Misalnya harga pohon korma, misalnya ya, bukan segitu harganya. Misalnya harga pohon korma 1 juta yang udah berbuah. Bayar 100 kali lipat, dibayar 100 juta. Mau nggak kalau kalian punya pohon yang harganya 1 juta dijual 100 juta? Mau nggak? Hah? Nggak mau? Kakak mau, biarin aja pohon mah ya. Nah, ini ditawarkan sebegitu. Tawarin 100 juta pohonnya. Baik ya Rasulullah. Akhirnya datang ke rumah samping rumahnya sahabat tadi, diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, orang muslim nih, gitu kan. Ya, masuk.
dibukain pintu. Wahai ayah, ada apa? Aku berniat ingin membeli pohon kurma yang ada di depan situ. Aku lihat pohon kurma itu sepertinya mendapatkan hasil terbaik jika kurma itu nanti berbuah. Bapak yang punya pohon kurma tuh mikirnya, orang ini pohon kurma biasa aja dibilang pohon kurma yang bilangnya bagus. Ya sudah, engkau mau bayarin berapa itu pohonku? Wahai ayah, mungkin engkau yang buka dulu harganya. Berapa engkau ingin menjual? Aku ingin menjual 10 juta. Tertarik? Terus kata sahabat yang datang, baik, saya akan bayar 10 kali lipat dan saya akan bayar langsung 100 juta sekarang. Nih, tapi dulu bukan hitungannya 100 juta ya, ceritanya 100 juta. Langsung. Terus, kenapa engkau ingin membayarkan pohon kurmaku yang tidak begitu baik ini? Diceritain, di sebelahmu ada seorang sahabat yang selalu mendapatkan dan menyapu setiap butir kurma yang terjatuh di depan rumahnya. Terus, iya, aku berniat ingin membeli pohon kurma tersebut agar dia bisa menikmati kurma-kurma itu. Gimana caranya engkau memindahkan pohon kurma yang sudah sebesar ini ke rumah dia? Nanti kita akan pikirkan caranya, wahai ayah. Baiklah, silakan. Ada lagi? Tidak ada. Akhirnya dia pulang. Sudah membayar pohon kurma tadi. Nah, si bapak yang punya pohon kurma ini ngomong sama istrinya. Istriku, tadi ada sahabat Rasul datang ke sini membayarkan pohon kurma kita 100 juta. Terus kata si suaminya, begitu istrinya bilang, 100 juta? Iya, 100 juta? Ih, ya Allah, senang banget itu. Terus kata si suaminya, dia bilang, kalau pohon kurma ini berbuah, buahnya kasih ke samping semua. Nggak akan pernah aku kasih, biarkan saja yang dahannya ke rumah dia saja. Jadi yang punya rumah ini mikirnya cuman kasih yang dahannya ke rumah si sahabatnya Rasul aja. Dan ternyata sahabat Rasul ini bernama Abu Dujana. Nah, pas Nabi Muhammad tahu, wahai sahabat, engkau sudah membayarkan pohonnya? Sudah. Ya sudah. Semoga besok anaknya si Abu Dujana bisa menikmati kurma itu tanpa harus dicungkil lagi, dan itu kurmanya statusnya menjadi halal milik Abu Dujana. Tapi yang punya pohon kurma mikirnya gimana? Jahat. Biarin dahan yang ke samping aja yang dikasih, tapi pohon kurmanya tetap di rumah dia. Hasil kurma yang di rumah dia buat dia, padahal pohonnya udah dibeli. Terus singkat cerita, pagi berganti, istrinya lagi nyapu di depan rumah. Sresek, 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 sresek. Suamiku, suamiku. Ada apa istriku? Sini cepetan, sini. Ada apa? Sini, ada yang aneh. Apa yang aneh? Sini cepetan keluar. Keluar. Suaminya masih baru bangun tidur sambil ngecek-ngecek mata. Apa yang aneh? Itu suamiku lihat, di sana ada yang aneh. Masih ngecek-ngecek mata. Masih yang aneh, pagi-pagi kamu ada-ada aja, berisik sekali, aku masih tidur. Di sana ada yang aneh. Melihat ke sana. Terus suaminya ngelihat juga ke sana. Apa yang aneh? Itu coba kau lihat baik-baik. Istriku, kemana pohon kurma kita? Pohon kurmanya hilang. Pohon kurma yang besar tiba-tiba hilang. Pohon kurma kita kemana? Sampingnya ada tembok. Pohonnya itu ada di samping rumahnya dia. Ada di rumah siapa? Abu Dujana. Yang anaknya setiap hari mengutil kurma yang jatuh. Terus dibilang, wah, sahabat Nabi Muhammad memakai sihir memindahkan pohon kurma yang besar ke rumah Abu Dujana. Tidak benar ini.
Padahal yang mindahin bukan sahabatnya Rasul, yang mindahin bukan Rasulullah, tapi yang mindahin langsung Allah menitipkan pesan dan meminta kepada malaikat-malaikatnya Allah untuk memindahkan pohon kurma tersebut ke rumah Abu Dujana. Karena apa? Karena Abu Dujana gak pernah sampai hati untuk melihat zat yang paling sempurna, yaitu Allah, apabila ada zat yang haram yang ada di dalam tubuh kita. Teman-teman bayangin, itu sosok Abu Dujana ada di sosok ayah-ayah kita yang ada di belakang. Bisa kebayang, setiap hari mereka banting tulang kerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan hal-hal yang halal untuk kalian. Umi-umi kalian masak di rumah, nggak ngebolehin kalian jajan sembarangan juga karena ingin ada zat yang halal yang di dalam tubuh kalian. Karena apa? Karena ayah dan ibu kalian nggak pernah punya muka ketika harus berhadapan dengan malaikat dan berhadapan dengan Allah apabila ada zat yang haram yang masuk ke dalam tubuh kalian. Kalian sayang nggak sama ayah dan ibu kalian? Hah? Sayang nggak? Mau nggak ajak ayah sama ibunya ke surganya Allah? Mau? Benar? Nah, kakak mau tanya satu lagi. Pernah nggak kalian bohong sama ayah dan ibu kalian? Enggak. Yang pernah bohong boleh angkat tangan. Sama ayah sama ibunya. Angkat tangan yang tinggi. Kalau nggak berani angkat berarti belum mandi. Boleh. Oh, bapak nggak pernah bohong waktu kecil, Pak. Oh, keren. Ya. Boleh angkat yang tinggi. Yang pernah bohong, Pak. Ingetin Pak, ini anaknya siapa, Pak? Ya. Ingetin Pak, ini anaknya siapa, Pak, ya? Enggak gitu. Boleh turun. Boleh turun. Boleh turun. Pernah bohong sama orang tua kalian? Enggak. Pernah. Enggak ada dosa. Terus pernah nggak kalian ngebantah omongan orang tua kalian? Yang pernah boleh angkat tangan lagi. Boleh angkat tangan lagi. Nah, turun sekarang. Allah. Sekarang kakak mau tanya lagi. Kalian pernah nggak ngelihat uang 1 triliun ada di depan kalian? Hah? Kalau misalnya kakak tanya, uang 1 triliun banyak atau sedikit? Hah? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak ya? Kira-kira kalau kita punya uang 1 triliun, bisa nggak bangun masjid? Kita kalau punya uang 1 triliun, bisa nggak bangun rumah? Bisa. Kalau punya uang 1 triliun, bisa nggak beli mobil? Beli motor? Bisa ya? Bangun pondok pesantren? Bisa. Banyak ya? Terus kakak mau tanya. Kakak nanya mulu kayak kuis? Enggak. Kakak cuma pengen tanya saja sama kalian. Ketika ibu kalian ngelahirin kalian, darahnya banyak atau sedikit? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Nah, uang 1 triliun tadi banyak apa dikit? Banyak. Banyak juga. Berarti sama-sama banyak ya? Iya. Uang 1 triliun yang banyak, teman-teman semua, gak pernah sebanding dengan 1 tetes darah ibu kalian ketika melahirkan kalian. Uang 1 triliun yang banyak tadi gak pernah sebanding dengan 1 kali helaan nafas ibu kalian ketika melahirkan kalian. Uang 1 triliun yang banyak tadi gak pernah sebanding dengan 1 tetes air keringat ayah kalian ketika ayah kalian mencari nafkah yang halal. Karena ayah kalian gak pernah mau ada zat yang haram masuk ke dalam tubuh kalian. Perjuangan ibu kalian, ya, nanti kalau kalian pulang ke rumah kalian bisa tanya sama ibu kalian. Ya, teman-teman, ketika kita tanya sama ibu kita, ketika pas pengen ngelahirin kita, ditanya, pasti dia ngomong sama bu dokter atau sama bu bidan. Ketika mau melahirkan, dia bilang, wahai bu dokter, kalau engkau memilih dan engkau suruh aku memilih, biarkan anakku lahir dengan selamat. Aku rela meninggal untuk melahirkan anakku. Perjuangan ibu kalian. Dia rela mati supaya kalian bisa hidup menjadi anak yang soleh dan soleha.
Perjuangan ayah kalian. Setiap hari kalian cuma bisa ngerengek, minta beliin sepatu baru, minta beliin tas baru, handphone baru. Padahal kita nggak tahu ayah kita itu setiap hari mikir gimana caranya buat beli, buat nafkahin kalian. Gimana caranya dapetin uang yang halal supaya kalian itu tetap tersenyum. Sayang nggak sama ayah dan ibu kalian? Sayang. Masih mau bohong? Hah? Masih mau bohong nggak sama ayah dan ibunya? Hah? Ini nih 4 orang nih tadi pada bohong semua nih, angkat tangan nih. Masih mau bohong nggak sama ayah dan ibunya? Hah? Perjuangan ayah kalian sebegitu dahsyatnya. Perjuangan ibu kalian sebegitu dahsyatnya. Ya. Ketika ibu kalian dan ayah kalian datang ke sini, kalian ikut lomba tadi, ya. Tadi kebetulan kakak juga pas pagi-pagi ngisi pas lomba Hafiz Cilik 30 juz 30 YBM PLN bersama Yayasan Baitul Malnya PLN se-Indonesia, dan itu mereka sangat senang orang tuanya ketika anak-anaknya sudah bisa membaca Quran, menghafal Quran, dan mudah-mudahan Quran yang dibaca bisa membawa ayah dan ibunya menuju ke surganya Allah. Bisa nggak? Bisa. Mau nggak ajak ayah dan ibunya ke surga? Mau. Benar? Iya. Tapi jadi hafiz dan hafizohnya bukan di mulut doang, bukan di otak doang, tapi sampai ke hati. Contohnya misalnya surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah aku meminta, dan hanya kepada Allah lah aku mohon pertolongan. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Karena kalau minta sama manusia pasti bakal kecewa. Nah, di saat itu kita akan mulai berpikir yang enggak udah pastinya. Soleha. Iya. Kalian punya salah nggak sama ayah dan ibu kalian? Enggak. Hebat. Punya salah nggak sama ibu dan ayah kalian? Punya ya. Nanti sampai ke rumah mau nggak minta maaf sama ibu dan ayah kalian? Hah? Kak, kan belum lebaran, ngapain kita minta maaf? Ya, minta maaf kan nggak nunggu lebaran. Minta maaf itu setiap hari, bukan pas nunggu lebaran. Terus buat apa kita minta maaf, Kak? Nih, kalau kalian punya dosa yang banyak, kita taubat sama Allah, pasti diampunin. Tapi kalau misalnya kita punya salah sama manusia, kita minta maaf sama manusia itu, akan diampunin dosanya. Dan ingat, ayah dan ibu kita kecil kemungkinannya ngajakin kita ke surga ataupun ke neraka. Tapi anak yang soleh dan solehah bisa mengajak ayah dan ibunya ke surga. Kak, terus anaknya bisa ngajak ayah dan ibunya ke neraka nggak? Bisa. Emang bisa, Kak? Bisa. Emang ada caranya, Kak? Banyak. Terus kalau buat anak-anak kayak kita, cara kita biar bisa menghindari ke neraka gimana, Kak? Kakak sering dapat pertanyaan kayak gitu. Kalau misalnya kita pengen masuk neraka jalur ekspres atau jalur VIP, caranya gimana, Kak? Pacaran. Kak, teman kita pada pacaran, ya udah berarti dia udah pada janjian sama setan nanti di akhirat supaya satu rumah bersama setan di neraka. Maunya ke neraka atau ke surga? Surga. Maunya kemana? Surga. Ke surga. Jadi harus jadi anak yang soleh dan soleha. Bener ya? Nanti pas pulang mau minta maaf sama ayah dan ibunya. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah ke surga, ya, teman-teman semua, jangan lupain teman-temannya, jangan lupain saudara-saudaranya, ya. Maksudnya gimana, Kak? Nanti ketika kita sudah sampai di pintu surga, malaikat akan memberikan kita dari ujung sana sampai ke ujung sini, kita bisa lari-larian di taman surga. Bisa makan apapun, bisa minum apapun, bisa berenang setiap hari di kolam susu, di kolam madu. Betul. Makannya bebas, mau seperti apa. Tapi ingat,
ketika kita sudah ada di surga, tidak menutup kemungkinan ayah dan ibu kita tidak ada di sana. Walaupun kalian sudah menjadi anak yang soleh dan solehah, kalian sudah mempunyai hafalan Quran 30 juz, ketika kalian sudah bertemu semuanya di sini, lari-larian di taman surganya Allah, ngomong sama malaikat, malaikat, iya, malaikat, teman-teman aku itu semuanya lari-larian sama ayah dan ibunya. Iya. Itu juga ya, dia lagi lari-larian kejar kupu-kupu sama ayah ibunya. Iya. Itu juga ya, lagi main istana pasir sama ayah dan ibunya. Iya. Terus malaikat, ayah sama ibu aku mana? Padahal malaikat Ridwan selalu menjawab apapun yang ditanya sama seluruh manusia. Tapi ketika ditanya, ayah sama ibu aku mana malaikat? Dia akan bilang, diam. Ayah aku mana malaikat? Diam. Malaikat tahu gak sih, aku kalau pengen berangkat sekolah pasti cium tangan sama ayah aku. Aku kalau pengen berangkat sekolah sekalian dianterin sama ayahku sekalian kerja. Aku cium tangan, aku peluk dia, aku cium keningnya. Diam, malaikat. Malaikat ayah aku mana ya? Masih ceria. Terus malaikat ibu aku mana? Yang dari kecil aku selalu diajarin supaya jadi anak yang baik, selalu jadi anak yang soleh, selalu jadi anak yang pintar ngaji dan baca Quran. Akhirnya aku hafal 30 juz dan aku sampai di surga. Ibu aku mana malaikat? Malaikat terdiam. Malaikat menjaga hati sang anak soleh tadi sekalian. Dan dia bilang, minta sama Allah supaya orang tua kamu bisa masuk ke dalam surga. Malaikat bukannya nggak tahu, tapi malaikat tahu ayahnya sedang terjatuh ke lembah neraka dan pengen teriak, ya Allah, aku pengen kembali lagi ke dunia, aku pengen sholat lagi, aku pengen sedekah lagi ya Allah. Padahal api di neraka sudah siap melahap dia. Yang mohon dikoreksi ya ustadz-ustadz sekalian, setetes atau sepercik api neraka kalau kena jempol kaki mendidih sampai ke kepala, baru setetes. Baru setetes, belum kena apinya, baru setetes, langsung mendidih. Gak lama habis mendidih jadi abu, hancur, jadi manusia lagi, kena setetes doang, kena jadi abu lagi, seperti itu. Terus ibunya lagi baca, pas lagi dihisap dengan tangan kiri, yang kemungkinan dengan tangan kiri itu adalah bisa masuk ke dalam neraka. Dan dia bilang, ya malaikat, ibu aku itu selalu ngajarin aku jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, jadi anak yang pintar baca Quran. Gak mungkin ibu aku membaca kitabnya dengan tangan kiri, malaikat. Terus kata malaikatnya apa? Nah, mungkin ibumu pernah terlihat 1 atau 2 helai rambutnya ketika ia memakai kerudung. Teman-teman kakak yang solehah semua, jangan sampai ada 1 atau 2 helai rambut yang terlihat ya. Nanti bisa memberatkan kalian, jadi ada dosanya. Dijaga terus auratnya, dijaga terus, tidak ada rambut yang terlihat. Hebat, keren. Terus di akhirnya bilang, engkau doa saja. Dia bilang, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Engkau zat yang maha sempurna ya Allah. Aku sekarang berada di surgamu ya Allah, tapi aku mohon tempatkanlah ayah dan ibuku di surgamu ya Allah. Aku hafal 30 juz, tapi ayah dan ibuku sedang menikmati api nerakamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, datangkanlah ayah dan ibuku di surgamu ya Allah. Aku mohon ya Allah, aku sayang sama ayah dan ibuku ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, aku pengen seperti teman-temanku bermain di Taman Firdaus bersama ayah dan ibunya ya Allah. Aku ingin sekali ya Allah, aku sayang sama ibuku, aku sayang sama ayahku ya Allah. Nanti kita akan berdoa seperti itu di depan pintu surga, di dalam pintu surga, di dalam surga, di Taman Firdausnya Allah, ketika ayah dan ibu kita nggak ada di dalamnya. Kita di rumah pulang sekolah nyari ibu,
pengen makan. Ayah pulang kita salim, pengen main dan ngobrol sama ayah kita. Tapi ketika kita sudah menikmati nikmatnya surga, tidak ada ayah dan ibu kita, bisa kebayang. Padahal kita ingin menikmati indahnya surga bersama ayah dan ibu kita. Mau ngajak ayah dan ibunya ke surganya Allah? Mau. Boleh ya? Sebentar, sejenak kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita. Boleh ya teman-teman semua ya? Terus Kak, boleh merem gak Kak? Boleh. Terus sekarang kita angkat tangan kita Kak? Iya, boleh ya sebentar ya. Diangkat tangannya, tundukkan kepalanya, tundukkan hatinya. Boleh kalau misalnya mau merem atau pejamkan mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, aku banyak salah ya Allah. Aku banyak dosa kepada ayah dan ibuku ya Allah. Aku pernah bohong sama mereka ya Allah. Aku pernah membantah ayah dan ibuku ya Allah. Aku pernah bilang sama ibuku ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Segala yang aku lakukan secara sengaja atau tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, aku mohon Kau ampuni juga segala dosa ayah dan ibuku ya Allah. Ayahku yang setiap hari kerja mencari nafkah, setiap tetes keringatnya untuk mendapatkan hal-hal yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik bagi ayahku ya Rabb. Berikanlah tempat yang paling baik untuk ibuku ya Allah, yang sudah mempertaruhkan nyawa ketika melahirkanku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bergelimang dosa kepada ayah dan ibuku ya Allah. Aku tahu banyak sekali pengorbanan ayah dan ibuku agar aku selalu menikmati hal-hal yang halal dan menjauhkan yang haram ya Rabb. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jika Engkau menempatkan aku di surgamu nanti ya Allah, aku mohon hadirkanlah ayah dan ibuku ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan ayah dan ibuku dariku di surgamu ya Allah. Aku tidak sanggup apabila Engkau tempatkan kami di neraka-Mu ya Allah. Aku hanya minta kepadamu ya Allah. Aku hanya memohon kepadamu ya Allah. Engkau adalah zat yang maha sempurna ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, hamba mohon jadikanlah hamba anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah aku sebagai anak yang akan selalu mempertaruhkan jiwa dan raga untuk mempertahankan tauhid kepadamu ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tempatkanlah aku dan keluargaku di surgamu ya Allah. Hamba mohon besarkanlah hati ayah dan ibuku agar aku mendapatkan maaf dari mereka ya Allah. Aku mohon hanya kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu surgamu yang lebar untuk kami sekeluarga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Teman-teman, semoga kita semua jadi anak yang soleh dan soleha. Kita minta sama Allah supaya kita diampuni segala dosanya, supaya apa yang kita lakukan sama ayah dan ibu kita nanti bisa diampuni juga sama ayah dan ibu kita. Kak, sekarang ada ibu aku, ada ayah aku di sini. Boleh nggak kalau aku minta maafnya sekarang? Boleh. Boleh nggak kalau aku peluk ayah sama ibu aku sekarang? Boleh. Kalau aku malu, boleh di rumah. Tapi jangan pernah malu bilang sayang sama ayah dan ibu kalian. Jangan pernah malu bilang, Mah, Pah, aku sayang sama kalian. Jangan pernah malu bilang, Umi, Abi, aku sayang sama kalian. Jangan pernah malu bilang, Ayah, Ibu, aku sayang sekali sama kalian. Tapi malulah ketika kalian harus bilang, ah, Umi aja sih, aku kan lagi main handphone. Jangan. Sekarang mungkin kalian bisa minta maaf. Selama darah masih ngalir di tubuh kita, selama jantung masih berdetak di tubuh kita, selama nafas juga masih berhembus di dalam tubuh kita, masih ada waktu untuk kita minta maaf sama ayah dan ibu kita. Karena apa? Ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Sayangi ayah dan ibu kalian, cintai ayah dan ibu kalian sampai kalian nanti bisa masuk surganya Allah bersama ayah dan ibu kalian. Allahu Akbar. Soleh soleha. Siap. Soleh soleha. Siap. Nah, sini saya boleh maju ke depan? Sini. Siapa namanya? Tadi kayaknya menang ya. Sini saya maju ke depan. Boleh? Boleh. Siapa namanya? Zilni Afifah. Hah? Zilni Afifah. Panggilannya apa? Afifah. Afifah. Sayang nggak sama ayah dan ibunya? Pegang dulu mic-nya. Sayang nggak? Sayang. Naik dikit. Nah, sayang sama ayah dan ibunya? Sayang. Sayang. Kakak tadi ngeliat dia awalnya suka ketawa. Terus pas abis doa dia langsung ngelapin matanya, ya Allah. Kakak Afifah, nanti pas sampai rumah mau nggak peluk ayah dan ibunya? Ada nggak Umi sama Abinya di sini? Lagi nggak di sini ya? Nanti pas pulang minta maaf sama ayah dan ibunya, cium pipinya, cium keningnya, peluk, bilang ayah. Panggilnya apa sayang? Abah. Abah sama ibu. Bilang, Abah, aku minta maaf ya, aku suka begini. Ibu, aku minta maaf, aku suka begini. Aku sayang kalian. Cium tangannya, cium keningnya, peluk yang erat. Bayangkan kalau kalian sedang berpelukan di surganya Allah. Ya? Oke, Afifah? Mana jempolnya? Iya, hebat. Afifah sayang sama orang tuanya. Kak, tadi dia nangis. Biarin. Emang kenapa? Enggak boleh. Boleh kok. Ya kan? Kan nggak ada tulisannya di situ. Dilarang nangis di masjid. Nggak ada tulisannya kok. Cuman tulisan wajib pakai masker. Kakak aja yang nggak pakai. Ya? Makasih Afifah. Jadi anak soleha ya sayang ya? Oke. Alhamdulillah. Afifah pengen jadi anak yang soleha. Yang laki-laki juga pengen jadi anak yang soleh. Betul kan? Soleh soleha. Soleh soleha. Nanti kalau kalian udah duluan masuk surga, tolong cari Kak Yoga ya. Bilang sama malaikat, malaikat Kak Yoga mana yang dulu pernah dongeng di Masjid Al-Arif? Malaikat Kak Yono mana yang dulu juga pernah dongeng di sini? Tolong dong ajak mereka. Karena apa? Satu orang yang bisa masuk dalam surga bisa ngajak 40 orang. Wow, keren. Ya kan? Keren nggak? Keren nggak? Keren. Alhamdulillah. Kayaknya sebentar lagi udah mau bagi-bagi takjil. Kakak juga mau pulang. Pikonya kasihan kedinginan, nggak biasa dia tidur pakai AC, ya. Kakak mau pamit. Kakak yakin nanti kalian akan sukses di dunia dan kalian juga akan sukses di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.